Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu tentang pengurangan pecahan desimal dan pecahan persen. Nah, jadi di video kali ini Ibu akan bahas dua materi ya anak-anak. Bagaimana? Apa kalian sudah siap untuk mendengarkan penjelasan Ibu? Kalau kalian sudah siap, yuk kalian simak penjelasan Ibu ya. Nah, anak-anak, kalau kita ketemu atau mau kerja soal tentang pengurangan pecahan desimal, berarti kita harus tahu dulu 3 aturan sebelum kita kerjakan soalnya. Aturan yang pertama adalah kita menggunakan pengurangan bersusun. Nah, aturan yang kedua, kita susun angka dan koma sejajar ke bawah. Aturan yang ketiga, kita tulis angka 0 untuk mengisi angka yang belum sejajar. Atau misalnya yang soal pertama angkanya cuma 2, soal kedua angkanya ada 3. Nah, itu yang harus kita tambahkan 0, baik di depan maupun di belakang. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung saja ya contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal 0,8 dikurang 0,25. Kedua angka ini atau pecahan ini adalah pecahan desimal. Nah, di sini pasti kalian lihat kan, angka yang pertama itu satu angka di belakang koma, angka yang kedua itu dua angka di belakang koma. Nah, pasti kalian berpikir untuk ini balik saja Ibu, 0,25 yang kurang 0,8. Ini salah ya. Yang benar adalah kita harus ikuti soalnya. Kalau soalnya 0,8 kurang 0,25 berarti kita juga harus 0,8 kurang 0,25. Nah, kita masuk ke aturan yang pertama. Kita pakai pengurangan bersusun. Berarti kita tulis duluan 0,8. Habis itu baru kita tulis 0,25. Ingat ya, koma itu harus sejajar. Jadi 0, komanya sejajar, tulis 25. Kita kurangkan. Nah, di sini kalian bisa lihat komanya sudah Ibu sejajarkan, angka-angkanya juga sudah. Tapi pasti kalian bingung, Ibu di atas ini kenapa kosong? Kenapa tidak ada apa-apa? Nah, di sini ini kita akan isi aturan yang ketiga, yaitu kita tulis angka 0 untuk mengisi angka yang belum sejajar. Jadi itu kita tulisnya pakai angka 0. Nah, jangan khawatir anak-anak, nilainya itu tetap sama. Tapi karena 0,80 nolnya di belakang koma, di paling belakang jadi dihapus. Tapi kalau misalnya kita mau pengurangan atau penjumlahan supaya kita lebih gampang, kita tinggal tambahkan 0 di belakang ataupun di depan. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal kurangkan seperti biasa. 0 kurang 5 kan tidak bisa karena 0 lebih kecil dari 5. Berarti kita harus pinjam 0, kita pinjam 1 di 8. Jadi 8-nya itu sisa 7, 0-nya itu jadi 10. Berarti 10 kurang 5 hasilnya 5, 7 kurang 2 hasilnya 5, komanya kita tulis tetap sejajar, 0 kurang 0 hasilnya tetap 0. Maka hasil dari 0,8 kurang 0,25 adalah 0,55. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Di sini ada dua angka di belakang koma dan satu angka di belakang koma. Kita pakai aturan yang pertama, kita pakai pengurangan bersusun. Terus kita sejajarkan angka dan komanya. Kita tulis pertama ya, yang di bagian kiri 52,14. Kita kurangkan dengan 1,5. Ingat ya, komanya harus sejajar, berarti 1,5.
kalian bingung kan? Kalian mau kurangkannya bagaimana? Sedangkan di sini kosong, di sini juga kosong. Nah, kita pakai aturan yang ketiga, yaitu kita tulis angka 0 untuk isi angka-angka atau tempat-tempat yang masih kosong. Jadi kita tulis angka 0, kita tulis angka 0. Nah, kalau kita sudah tulis seperti ini, kita tinggal kurangkan seperti biasa. 4 kurang 0 hasilnya 4. 1 kurang 5 kan tidak bisa karena 1 lebih kecil dari 5. Berarti kita pinjam 1 di 2, 2-nya tinggal 1, 1-nya jadi 11. Berarti 11 kurang 5 sama dengan berapa? Ayo, berapa? Tambah 5 yang hasilnya 11. Ternyata 6. Nah, komanya kita tulis sejajar, lalu 1 kurang 1 hasilnya 0, 5 kurang 0 hasilnya 5. Jadi, hasil pengurangan dari 52,14 kurang 1,5 adalah 50,64. Nah, ada contoh soal lagi yang ketiga. Di sini ada 2,5 kurang 0,4. Angka pertama dan angka kedua sama-sama satu angka di belakang koma. Kita pakai aturan pertama, pengurangan bersusun. 2,5 kurang 0,4. Ingat ya, angka dan komanya harus sejajar. Di sini komanya sudah sejajar. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, karena angka-angkanya dan tempat-tempatnya sudah lengkap, maka kita tidak perlu pakai aturan yang ketiga. Kita langsung saja kurangkan. 5 kurang 4 hasilnya 1, komanya kita sejajarkan. 2 kurang 0 hasilnya 2. Berarti hasil pengurangan dari 2,5 kurang 0,4 yaitu 2,1. Nah, bagaimana anak-anak? Untuk pengurangan pecahan desimal, apa kalian sudah mengerti? Nah, semoga kalian dapat mengerti ya. Selanjutnya kita akan masuk pada pecahan persen. Nah, pengurangan pecahan persen itu tidak perlu pakai aturan-aturan kayak pengurangan pecahan desimal. Pengurangan pecahan persen itu kita langsung kurangkan saja seperti biasa, seperti kita kurangkan angka-angka yang biasa. Tapi di sini bedanya persen berarti ada simbol persennya atau lambang persennya. Kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal 75% kurang 39%. Nah, kita akan kurangkan seperti biasa, yaitu 75 kita kurangkan dengan 39. Kurang 5 kurang 9 kan tidak bisa, berarti kita harus pinjam. Kita pinjam 1 di 7, 7-nya sisa 6, 5-nya jadi 15. 15 kurang 9 itu hasilnya 6. 6 kurang 3 itu hasilnya 3. Maka hasil dari 75% kurang 39% adalah 36%. Nah, soal yang kedua, misalnya 75% dikurang 26%. Nah, berarti kita tinggal tulis 75% kurang 26. Kita kurangkan 5 kurang 6 kan tidak bisa. Berarti kita harus pinjam 1 di 7. 7-nya sisa 6, 5-nya jadi 15. Berarti 15 kurang 6 hasilnya 9. 6 kurang 2 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 49%. Nah, bagaimana anak-anak? Apa pengurangan pecahan persen ini kalian sudah mengerti? Nah, Ibu berharap pengurangan pecahan persen, pengurangan pecahan desimal yang sudah Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami dengan baik ya.
Ya, anak-anak, sekian materi dari Ibu hari ini tentang pengurangan pecahan desimal dan pecahan persen. Semoga kalian dapat pahami ya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak dengan materi yang baru. Terima kasih karena kalian sudah menonton video penjelasan dari Ibu tentang materi hari ini. Selamat belajar di rumah. Dan jangan lupa ya untuk kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi. Selamat pagi anak-anak.